Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Erika Fatimatul Hidayanti dengan NPM 22083010071 dari kelas Sains Data B angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau IoT. Dimulai dari sejarahnya. Jadi, sejarah IoT itu dimulai dari sejak adanya revolusi industri 1.0 sampai 4.0, di mana revolusi industri 1.0 itu terjadi pada abad ke-18. Mechanical Production Equipment Powered by Steam. Jadi, produksi mekanik itu mulai ada pada revolusi ini dengan dibantu oleh mesin. Kemudian yang kedua yaitu revolusi industri 2.0 yang terjadi pada abad ke-19. Mass production assembly line requiring labor and electrical energy, yaitu produksi massal sudah mulai terjadi dengan dibantu oleh energi listrik. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0 yang terjadi pada abad ke-20. Automated production using electronics and IT. Produksi otomatis mulai terjadi menggunakan perangkat-perangkat elektronik dan IT. Kemudian, yang terjadi hingga sekarang ini yaitu revolusi industri 4.0. Intelligent production incorporated with IoT, cloud technology, and big data. Yaitu produksi intelijen yang dibantu oleh sistem-sistem IoT, cloud technology, dan big data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang revolusi industri, dimulai dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri yang pertama ini terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digantikan dengan tenaga mesin. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak orang yang menganggur. Selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0, di mana pada era revolusi industri ini ditemukannya tenaga listrik pada tahun 1870-an. Nama-nama besar seperti Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, dan sebagainya hadir mewarnai era ini. Pada era inilah dunia industri manufaktur mampu merakit benda-benda seperti lampu modern, mobil, pesawat, telegraf, dan lain-lain. Pada saat itu, adanya produksi secara massal mengharuskan hal tersebut dirakit dari awal hingga akhir yang menyebabkan proses tersebut tentu saja tidak mudah dan tidak cepat. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0, di mana revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi pada awal abad ke-20-an atau 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software yang berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal yang dulunya dilakukan oleh manusia seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Selanjutnya, yang terjadi pada saat ini yaitu revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputerisasi, microchip, IoT, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, deep learning, cloud analytics, bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus kepada berkelanjutan atau sustainability. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual berbentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT.
Teknologi ini menciptakan konektivitas antara manusia, data, dan mesin. Teknologi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini, seperti dengan adanya Smart City. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Masuk ke industri 4.0, ada beberapa prinsip dalam industri 4.0. Yang pertama yaitu interkoneksi atau sambungan. Kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau IoT atau Internet of People (IoP). Prinsip desain ini membutuhkan kolaborasi keamanan dan standar khusus. Yang kedua yaitu transparansi, kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor, termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Prinsip yang ketiga yaitu bantuan teknis. Yang pertama yaitu kemampuan sistem bantuan untuk manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Kedua yaitu kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak aman. Yang ketiga yaitu bantuan teknis yang meliputi bantuan visual dan fisik. Dan prinsip yang terakhir yaitu terdesentralisasi, yaitu keputusan terdesentralisasi merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Berikut adalah pendapat para ahli tentang industri 4.0. Menurut Jobs Lost, Jobs Gained, Workforce Transition in a Time of Automation yang dirilis oleh McKinsey Global Institute pada Desember 2017, menurutnya yaitu pada 2030 sebanyak 400 juta sampai 800 juta orang harus mencari pekerjaan baru karena pekerjaan tersebut digantikan oleh mesin. Yang kedua yaitu menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brojonegoro mempunyai pendapat yang sama dengan McKinsey dan CEO. Menurutnya, memasuki revolusi industri 4.0, industri akan kehilangan 50 juta peluang kerja. Yang terakhir yaitu menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, sebaliknya, revolusi industri 4.0 justru memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat, dan Indonesia memiliki keduanya. Ia tidak sependapat bahwa revolusi industri 4.0 akan mengurangi tenaga kerja. Sebaliknya, malah meningkatkan efisiensi. Karena hal ini, maka kita harus meningkatkan skill kita untuk dapat bersaing di revolusi industri 4.0 ini. Ada beberapa pilar-pilar utama dalam industri 4.0. Yang pertama yaitu automation. Teknik otomasi yang merupakan penggunaan mesin, sistem kontrol, dan teknologi informasi untuk optimasi produksi dan pengiriman barang dan jasa. Yang kedua yaitu big data. Big data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar, yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Yang ketiga yaitu cloud computing. Komputasi awan adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Awan atau cloud
adalah metafora dari internet sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut. Awan dalam cloud computing juga merupakan suatu metode komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi yang disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet tanpa mengetahui apa yang ada di dalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya. Selanjutnya ada autonomus. Autonomus dalam psikologi pengembangan dan filsafat moral, politik, dan bioetika, otonomi adalah kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu-gugat. Organisasi atau institut otonomi bersifat independen atau memerintah sendiri. Selanjutnya ada juga data manajemen yang melibatkan semua disiplin yang berhubungan dengan manajemen data sebagai sumber daya yang berguna. Dan yang terakhir, yang paling penting, ada IoT atau Internet of Things. Jadi, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Sejarah IoT. IoT pertama yang benar-benar dapat dikenali sebagai perangkat IoT di dunia ditemukan pada awal tahun 1980-an di Carnegie Mellon University dengan adanya mesin Coca-Cola. Sekelompok mahasiswa dari universitas itu menciptakan cara agar mesin penjual Coca-Cola di kampus mereka bisa melaporkan isinya melalui jaringan untuk agar mereka tidak perlu berjalan dan kecewa karena stok Coke di mesin ternyata habis. Mereka memasang saklar mikro ke dalam mesin menggunakan web pemrograman yang bisa melaporkan berapa banyak kaleng Coke yang tersedia dalam mesin tersebut dan apakah masih dingin jika mereka ingin mengambilnya. Kemudian, pada tahun 1999, Kevin Ashton menggunakan kata The Internet of Things untuk pertama kalinya. Ashton melakukan presentasi untuk perusahaan Procter and Gamble di mana dia menjelaskan IoT sebagai teknologi yang mengkoneksikan banyak device dengan bantuan RFID tags untuk supply chain management. Kevin Ashton percaya bahwa RFID atau Radio Frequency Identification adalah prasyarat untuk Internet of Things. Dia menyimpulkan jika semua perangkat diberi tag, komputer dapat mengelola, melacak, dan dapat melakukan inventaris. Sampai saat ini, RFID memiliki berbagai teknologi seperti watermarking digital, barcode, and kode QR. Yang cukup menarik, Ashton menggunakan judul internet pada presentasinya untuk menarik perhatian para audiens karena internet pada saat itu merupakan salah satu topik yang sedang trending. Ide Ashton menggunakan RFID tags pada saat itu berbeda dengan teknologi saat ini yang menggunakan IP-based IoT. Terobosan Ashton ini memainkan peran penting dalam sejarah internet serta perkembangannya teknologi secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan Internet of Things. Tujuan dari Internet of Things adalah memperluas dampak dari konektivitas internet dengan membuat suatu device yang bisa dikontrol, dikumpulkannya data, dan dikirimkan. Device pada IoT biasanya mempunyai batasan pada hal muatan penyimpanan serta daya komputasi. Berikut ini adalah capaian Internet of Things yang terjadi hingga sekarang ini, sebelum kita mengenal adanya teknologi. So, tiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara HP di alarm kita sambil melek di pinggir kasur, buka HP, update dulu media sosial, kemudian mandi, langsung berangkat ke sekolah, naik ojek online, dan kalau mau jalan tinggal pesan makan semaunya lewat HP. Tapi kita kepikiran nggak kalau zaman sebelum teknologi yang kita kenal, tentu saja pasti masih tertinggal.
Di zaman ini teknologi sudah mulai berkembang, jadi semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Mulai dari menyimpan catatan, menyimpan data, dan lain-lain. Dengan berkembangnya sistem IoT, tentu saja kita dapat menyimpan sejuta data, bahkan bertriliun, bahkan hingga data yang tak terhingga semakin berkembangnya IoT. Ini menggunakan, karena IoT menggunakan numerik angka yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan untuk menonton di bioskop saja, kita tidak harus datang ke tempatnya. Kita bisa memesan tiket melalui aplikasi online atau kita bisa menontonnya langsung lewat HP. Untuk pembayaran kita bisa melalui scan QR. Bahkan untuk sekarang kita bisa melakukan semuanya dengan satu genggaman tangan, yaitu handphone. Internet of Things tentu saja memiliki banyak sekali data yang sering disebut dengan big data. Jadi, hmm, jadi tentu saja hal itu ya seperti itulah capaian Internet of Things di berbagai bidang. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semakin berkembangnya Internet of Things tentu saja akan semakin banyak teknologi-teknologi yang sebelumnya belum ada, besok akan ada. Contoh penerapan IoT di berbagai bidang. Yang pertama yaitu consumer atau home. Yang sekarang sudah mulai ada yaitu smart home, di mana kita bisa menyalakan lampu, menyalakan kipas, menyalakan TV, menyalakan perangkat-perangkat rumah yang bisa dinyalakan hanya dengan handphone. Kemudian smart infrastruktur, ada security and surveillance, ada transportation. Transportation ini sudah bisa kita temukan yaitu dengan adanya mobil listrik, kemudian bahkan saat ini ada juga mobil yang diciptakan itu tanpa supir. Jadi mobilnya itu bisa 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 mengatur mengatur jalannya sendiri. Hal ini karena dibantu oleh sistem AI atau artificial intelligence. Kemudian di bidang kesehatan tentu saja ada banyak sekali teknologi IoT yang membantu di bidang kesehatan tersebut. Contohnya saja yaitu pendeteksi denyut nadi, pendeteksi jantung, dan lain-lain. Kemudian di bidang retail atau bidang bisnis juga tentu saja banyak sekali hal yang bisa diciptakan dengan dibantu oleh sistem IoT ini. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian saja penjelasan tentang Internet of Things. Kurang lebihnya, karena banyak kurangnya, jadi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.